Halo teman-teman, saya Dion Wiyoko. Kali ini saya mau membacakan dongeng nih, berjudul Lutung Kasarung. Dengerin sampai habis ya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang putri bernama Purbasari. Dia merupakan anak bungsu dari Prabu Tapa Agung, Raja Kerajaan Pasir Batang. Purbasari sangat lembut dan baik budi. Selain hatinya yang elok, Purbasari juga memiliki paras yang cantik dan rupawan. Sayangnya kecantikan dan kebaikan hati Purbasari tidak menurun dari kakak sulungnya, Purbararang, yang berwatak sangat buruk. Walaupun cantik, Purbararang sangat kasar dan sombong. Setelah bertahta dalam waktu yang cukup lama, Prabu Tapa Agung berniat turun tahta. Sang Prabu telah mengamati selama puluhan tahun bahwa Purbasari adalah sosok yang paling pantas menggantikannya. Di hadapan seluruh pembesar kerajaan dan juga ketujuh putrinya, Prabu Tapa Agung menyerahkan tahtanya kepada Purbasari. Purbararang sangat marah luar biasa mendapati tahta kerajaan diserahkan pada adik bungsunya. Maka berselang 1 hari sejak penobatan Purbasari, Purbararang meminta bantuan nenek sihir untuk mencelakai Purbasari. Nenek sihir pun memberikan sebuah ramuan pada Purbararang dan berkata, "Semburkan ramuan ini ke seluruh tubuh Purbasari." Purbararang segera melaksanakan pesan dari nenek sihir. Akibatnya, seluruh tubuh Purbasari bermunculan bercak-bercak hitam yang mengerikan. Dengan kondisi tersebut, Purbararang memiliki alasan untuk mengusir Purbasari dari istana. Orang yang dikutuk hingga memiliki penyakit mengerikan ini tidak pantas menjadi ratu kerajaan. Sudah seharusnya dia diasingkan ke hutan agar penyakitnya tidak menular, kata Purbararang. Purbararang kemudian mengambil alih tahta kerajaan. Dia memerintahkan Uwak Batara yang merupakan penasihat istana mengasingkan Purbasari ke dalam hutan. Ketika Purbasari tengah diasingkan di hutan, terjadilah masalah besar di Kayangan. Pangeran Guruminda tidak berkenan menikah dengan bidadari seperti yang diperintahkan oleh Sunan Ambu ibunya. Dan jika Pangeran Guruminda bersikeras ingin menemui perempuan sesuai keinginannya itu, dia harus turun ke bumi tidak dalam bentuk Pangeran Guruminda yang gagah dan tampan, melainkan harus dalam wujud penyamaran berupa lutung. "Lutung Kasarung namamu," ujar Sunan Ambu. "Apakah engkau bersedia melakukannya?" Pangeran Guruminda menyatakan kesediaannya. Setelah menjelma menjadi seekor lutung, Pangeran Guruminda segera turun ke dunia manusia. Dia tiba di hutan. Dalam waktu yang singkat saja, Lutung Kasarung sudah menjadi raja para lutung dan kera di hutan tersebut. Lutung Kasarung pun mendengar kekejaman dari Purbararang yang bertahta sebagai ratu di kerajaan Pasir Batang. Lutung Kasarung berencana memberi pelajaran pada Purbararang. Maka ketika dia mendengar rencana Purbararang mencari hewan kurban di hutan, Lutung Kasarung membiarkan dirinya ditangkap oleh orang-orang suruhan Purbararang. Sebelum dijadikan hewan kurban, Lutung Kasarung tiba-tiba mengamuk. Para prajurit kerajaan Pasir Batang yang berniat menangkapnya dibuat kalang kabut. Melihat kondisi prajuritnya yang terdesak, Purbararang meminta Uwak Batara untuk menjinakkan Lutung Kasarung. Anehnya, saat Uwak Batara maju ke medan laga, Lutung Kasarung seperti tidak berniat menyakiti Uwak Batara. Bahkan saat Uwak Batara menangkapnya, Lutung Kasarung tidak melawan. Purbararang segera meminta Uwak Batara membuang Lutung Kasarung ke hutan, tempat Purbasari diasingkan. Uwak Batara pun membawa Lutung Kasarung ke hutan. Uwak Batara yakin bahwa Lutung Kasarung bukanlah hewan biasa. Oleh karena itu dia berpesan kepada Lutung Kasarung, "Lutung, putri yang saat ini ada di depanmu adalah putri dari Prabu Tapa Agung. Ia adalah putri yang baik hati dan seharusnya menjadi ratu kerajaan Pasir Batang. Hanya karena kekuatan jahatlah dia diasingkan ke hutan ini. Oleh karenanya, hendaklah engkau menjaganya." Lutung Kasarung menganggukkan kepala tanda mengerti. Maka sejak saat itu,
Lutung Kasarung menjadi penjaga sekaligus sahabat dekat Purbasari. Dengan hadirnya Lutung Kasarung di sisinya membuat kesedihan Purbasari perlahan sirna. Dia mendapatkan sahabat yang dapat menghibur dan melindunginya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Lutung Kasarung memerintahkan para kera membawa makanan dan buah-buahan untuk Purbasari. Tanpa diketahui Purbasari, Lutung Kasarung memohon kepada ibundanya untuk dibuatkan taman dengan tempat pemandian bagi Purbasari. Sunan Ambu lantas memerintahkan para bidadari turun ke bumi untuk mewujudkan keinginan putranya. Para bidadari membuatkan taman dan tempat mandi yang sangat indah. Panjurannya terbuat dari emas murni, dinding dan lantainya terbuat dari batu pualam. Air telaga yang mengalir berasal dari telaga kecil yang murni bersih dengan doa-doa dari para dewa. Pada saat melihat telaga dengan pancuran yang indah, Purbasari segera berniat mandi untuk membersihkan diri. Pada saat itulah, kutukan yang menempel di tubuhnya perlahan sirna. Kecantikannya telah kembali. Lutung Kasarung yang melihat hal tersebut langsung terperangah. Bahkan kecantikan Purbasari mengalahkan kecantikan dari Sunan Ambu. Kabar mengenai kembalinya kecantikan Purbasari terdengar Purbararang. Purbararang tidak percaya dengan berita ini. Dia lantas mengajak tunangannya untuk melihat kebenaran berita tersebut. Betapa kagetnya dia. Purbasari terlihat semakin memesona. Ia pun khawatir adiknya akan mengancam tahta yang saat ini dikuasainya. Dia kembali memutar otak mencari cara untuk kembali menyingkirkan adiknya. Purbararang lantas menantang Purbasari untuk beradu panjang rambut. Tak perlu waktu lama, Purbararang menelan kekecewaan yang besar setelah terbukti rambutnya yang sebetis kalah panjang dengan rambut Purbasari yang mencapai tumit kaki. Untuk menutupi kekalahannya, Purbararang mengemukakan tantangan baru untuk Purbasari. Dengan lantang, Purbararang berkata, "Jika wajah tunanganmu lebih tampan dibandingkan wajah tunanganku, tahta Pasir Batang akan kuserahkan kepadamu." Purbasari paham, dia tidak akan mampu menang pada tantangan kali ini. Namun rasa sayangnya kepada Lutung Kasarung membuatnya yakin. Dia menggenggam tangan Lutung Kasarung dan berkata, "Aku mencintaimu dan ingin engkau menjadi suamiku." Purbararang tertawa terbahak-bahak sambil berujar, "Monyet hitam itu tunanganmu?" "Iya," jawab Purbasari dengan lantang. Lutung Kasarung tiba-tiba duduk bersila. Dengan mata terpejam, mulutnya terlihat komat kamit. Tiba-tiba asap tebal menyelimuti tubuh Lutung Kasarung. Dalam waktu singkat, asap tebal menghilang. Sosok Lutung Kasarung sirna. Seiring berlalunya asap pekat berganti dengan sosok Pangeran Guruminda yang sangat tampan dan gagah. Terperanjatlah semua yang hadir mendapati keajaiban yang luar biasa tersebut. Purbararang kembali mengalami kekalahan dari tantangan yang dibuatnya sendiri. Tidak ada lagi yang dapat diperbuatnya selain menyerahkan tahta kerajaan kepada adiknya Purbasari. Dia pun memohon ampun atas kejahatan yang telah dilakukannya. Dengan kebaikan hatinya, Purbasari memaafkan kesalahan kakak sulungnya itu. Sejak saat itu, Purbasari kembali bertahta sebagai ratu dan hidup berbahagia dengan Pangeran Guruminda. Nah, teman-teman, pesan moral dari cerita ini adalah kita nggak boleh berlaku serakah dan merendahkan orang lain. Hendaknya kita selalu memaafkan dan membalas keburukan orang agar kerukunan senantiasa terjaga. Karena setiap niat dan perbuatan baik pasti akan membuahkan hasil yang baik juga.